Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai dua hal yang sering diperdebatkan, yaitu hubungan antara sains dengan agama. Nah, kira-kira bagaimana sih hubungan antara sains yang berbicara soal fakta dan ilmu agama yang berbicara soal keimanan ini dapat disatukan? Ternyata di dalam surah Al-Waqiah yang akan dijelaskan kami, ada loh keterkaitan antara sains dengan agama. Penasaran kan? Yuk simak videonya baik-baik. Tanda-tanda kebesaran Allah tersebar di langit dan juga di bumi. Tanda-tanda ini hanya dapat dilihat bagi orang-orang yang ingin meyakini dan mempercayainya, baik itu tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh panca indera ataupun tidak. Tanda-tanda ini diciptakan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Contoh dari tanda-tanda ini adalah diciptakannya burung, adanya waktu siang dan malam, dan adanya pembatas antara air laut yang asin dengan air sungai yang tawar. Hujan merupakan air yang jatuh dari langit, berasal dari awan yang terisi penuh dengan embun. Terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, atau sumber lainnya akan mengalami penguapan. Setelah itu, proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat, membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan yang berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Tetesan air hujan mengembun di sekitar bahan mikroskopis yang disebut inti kondensasi awan. Tidak semua air hujan jatuh menyentuh tanah, namun ada juga yang kembali lagi ke awan dikarenakan air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat dan akhirnya menguap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Shadaqallahul azim. Kata air dalam surat Al-Waqiah ayat 68 dan 69 menurut Ibnu Ashur mengarah kepada air hujan. Penjelasan ini didasarkan pada fakta bahwa air hujan merupakan sumber air manusia sejak zaman dahulu kala. Surat Al-Waqiah ini mengajak kita untuk berpikir dan merenungi air yang merupakan salah satu kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia menurunkannya air hujan ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah manusia menurunkan hujan sekehendak hatinya? Atau andai manusia dapat melakukan turunnya rekayasa hujan, apakah setelah rekayasa mereka dapat sempurna? Tatkala Allah menyebutkan nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya berupa air minum yang segar yang mereka minum, dan bahwa sekiranya Allah tidak memudahkannya, niscaya tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkannya. Dan bahwa dialah yang telah menurunkan dari awan dan hujan diturunkannya, sehingga terciptalah sungai-sungai yang mengalir di atas bumi dan di dalamnya, dan terciptalah mata air yang memancar deras. Dan di antara nikmat lainnya, Dia menjadikan air itu tawar lagi segar, yang disukai oleh jiwa. Maka mengapa kamu sebagai hamba-hambanya tidak bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kalian? Jadi, dapat disimpulkan nih penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69 bahwa kata air yang terdapat pada surah Al-Waqiah tersebut yaitu mengarah pada air hujan. Ada keterkaitan apa sih antara sains atau air hujan ini dengan agama? Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang hujan memang sejalan dengan ilmu pengetahuan atau sains ini, teman-teman. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dalam ukuran atau kadar tertentu. Secara umum, jumlah hujan yang turun ke bumi selalu sama,
Diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi menguap setiap detiknya. Dengan demikian, dikatakan bahwa hujan secara terus-menerus beredar dalam sebuah siklus imbang menurut ukuran tertentu. Hujan yang turun juga diatur sesuai kadarnya loh. Dari ketinggian berapapun hujan turun, kecepatannya rata-ratanya hanya sekitar 8-10 km per jam ketika mencapai tanah. Hal ini disebabkan bentuk tetesan hujan yang sangat istimewa, sehingga air hujan yang turun tidak sampai merusak benda yang ditimpanya. Dengan demikian, air hujan diturunkan sesuai kadarnya agar memberikan manfaat bagi makhluknya. Dengan hujan, tumbuhan atau tanaman menjadi subur dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi manusia. Di sini kita melihat bahwa memang ada hubungan antara sains atau air hujan ini dengan agama, karena untuk mengetahui kadar-kadar tersebut diperlukan pengetahuan atau sains itu sendiri. Dan yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya bisa menemukan seberapa detik dan bagaimana hujan turun dan kemudian sampai ke bumi ini. Dengan ilmu pengetahuanlah semuanya dapat ditemukan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, apa masih bingung mengenai hubungan antara sains dengan agama? Pasti enggak dong ya. Video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.